Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, perlindungan, serta keberkahan oleh Allah SWT. Nah, anak-anak Bunda hari ini, Bunda akan menjelaskan tentang mata pelajaran PPKN. Nah, untuk di kelas 11 hari ini materinya yaitu tentang sistem hukum dan peradilan yang ada di Indonesia. Nah, diharapkan kepada anak-anak Bunda untuk menyimak dengan baik materi yang akan Bunda sampaikan, karena banyak penjelasan yang akan Bunda sampaikan secara lisan namun tidak tertulis di dalam PowerPoint. Jadi yang di dalam PowerPoint itu hanya poin-poinnya saja. Nah, anak-anak Bunda jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta menjaga kebersihan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk mempersiapkan waktu, mari kita sama-sama simak materi pembelajarannya. Oke, baiklah, materi hari ini yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Pengertian hukum. Hukum itu sendiri merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa yang tidak mau menaatinya. Sementara menurut Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ada 4 unsur hukum. Yang pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang kedua, peraturan diadakan oleh badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Ciri hukum dan sifat hukum. Ciri hukum yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Siapapun yang melanggar, baik sengaja maupun tidak, dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Sementara sifat hukum, nah hukum itu mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Kemudian yaitu kaidah-kaidah hukum. Nah, ditinjau dari segi isinya, kaidah hukum dibagi menjadi 3, yaitu ada berisi perintah, berisi larangan, dan berisi perkenan. Nah, maksud dari berisi perintah ini, kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati, seperti ketentuan membayar wajib pajak. Nah, kemudian yang kedua yaitu berisi larangan. Nah, kaidah hukum yang mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan mencuri. Kemudian yang terakhir yaitu berisi perkenan. Nah, dalam hal ini, kaidah hukum mengatur ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, tetapi suatu pilihan boleh digunakan atau tidak. Namun, jika digunakan akan mengikat secara hukum, seperti perjanjian pernikahan. Kemudian yaitu penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukumnya ada 9. Mohon disimak baik-baik gitu, karena Bunda akan menjelaskannya secara lisan. Nah, yang pertama yaitu penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya ini ada 4. Ada hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi, kemudian ada hukum traktat. Nah, hukum undang-undang itu apa? Nah, hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya, undang-undang. Yang kedua yaitu hukum adat dan hukum kebiasaan. Nah, ini merupakan hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat dan kebiasaan. Kemudian hukum jurisprudensi merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir yaitu hukum traktat. Nah, merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Kemudian yaitu penggolongan hukum yang kedua yaitu menurut bentuknya. Nah, menurut bentuknya ini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Kemudian hukum tertulis ini itu ada 2, terbagi menjadi 2, hukum tertulis yang dikodifikasi dengan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Sementara itu, hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup diyakini dan dipatuhi di dalam masyarakat, meskipun tidak dibentuk oleh prosedur formal.
Kemudian penggolongan hukum yang ketiga yaitu menurut tempat berlakunya. Nah, menurut tempat berlakunya ini ada hukum nasional, internasional, dan hukum asing. Nah, hukum nasional ini merupakan hukum yang berlaku di dalam suatu negara tertentu ya, cukup jelas. Kemudian hukum internasional ini hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal, baik secara keseluruhan maupun bagi negara yang mengikat diri dalam perjanjian internasional atau traktat. Nah, kemudian yang ketiga itu hukum asing. Nah, hukum asing ini merupakan hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Kemudian yang keempat yaitu menurut waktu berlakunya. Nah, itu menurut waktu berlakunya itu ada 3. Yang pertama yaitu ius constitutum atau hukum positif atau yang berlaku sekarang. Nah, ini merupakan hukum yang saat ini bagi masyarakat itu dalam wilayah tertentu. Misalnya contohnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian ada hukum negatif atau yang akan datang atau ius constituendum. Nah, ini merupakan hukum yang dicita-citakan, diharapkan, atau direncanakan akan berlaku pada masa yang akan datang. Misalnya rancangan undang-undang. Jadi masih direncanakan. Kemudian ada itu hukum universal. Nah, hukum ini itu hukum asasi atau hukum alam yang merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu, tetapi berlaku untuk selama-lamanya abadi terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Kemudian yaitu yang kelima, penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya. Nah, itu ada hukum material dan hukum formal. Nah, hukum material ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku secara umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Contohnya hukum dagang dan hukum pidana. Kemudian hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan serta melaksanakan hukum material dan bagaimana cara menuntutnya apabila hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, contohnya KUHP. Jadi jelas ya material dan formal ini. Kemudian menurut sifatnya itu ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Hukum yang memaksa merupakan hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Sementara hukum yang mengatur atau melengkapi merupakan kaidah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Kemudian yaitu penggolongan hukum menurut wujudnya. Itu ada hukum objektif dan subjektif. Nah, hukum objektif merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sementara hukum subjektif merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Penggolongan hukum yang ke-8. Nah, itu ada hukum menurut pribadi yang diaturnya. Itu ada hukum satu golongan, hukum semua golongan, dan hukum antar golongan. Hukum satu golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu. Sementara hukum semua golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Sementara hukum antar golongan, hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada hukum yang berbeda. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu penggolongan hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Nah, ini ada hukum publik dan hukum privat, ya, atau hukum sipil. Nah, hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik. Dalam arti formal, hukum publik mencakup hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Sementara hukum privat atau hukum sipil, hukum yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Privat berarti warga negara, pribadi, atau sipil. Hukum privat mencakup hukum perdata, hukum dagang, dan hukum waris. Khusus ya hukum publik dan hukum privat apabila kita kaji itu memiliki banyak perbedaan ya. Nah, di perbedaan-perbedaannya itu kalau hukum privat itu mengutamakan kepentingan individu, sementara hukum publik mengutamakan pengaturan kepentingan umum. Kemudian hukum privat mengatur hal ihwal yang mendasar yang bersifat khusus. Sementara hukum publik itu mengatur hal ihwal atau mendasar atau awal yang bersifat
umum. Nah, hukum privat dipertahankan oleh individu, sementara hukum publik dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Kemudian hukum privat, asas perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim. Kemudian kalau hukum publik tidak mengenal asas perdamaian. Nah, kalau hukum privat, gugatan dari pihak penggugat dapat ditarik kembali setiap saat. Sementara hukum publik, gugatan tidak dapat dicabut kembali. Kemudian, kalau sanksi hukum privat, ya, itu sanksinya berbentuk perdata. Macam hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda. Sementara sanksinya hukum publik itu sanksinya umum. Macam hukumannya adalah hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tambahan.